Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bore cordless brushless 16,8 volt terbaru dari Fuyaon ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman banyak yang meminta untuk mereview ini, makanya ini saya ambil. Ini untuk opsinya ada yang satu baterai, dua baterai ya. Ini saya ambil opsi paket pembelian dua baterai. Oke, langsung kita buka. Harganya di 300 ribuan kalau tidak salah. Dapat dua baterai lengkap ya. Seperti biasa di sana ada bonus mata bor, mata obeng, kemudian mata shock, juga ada fleksibel ya. Oke, di sini yang pertama kita lihat ada baterai dua buah ya dari Fuyaon. Kalau tipe ini abaikan ya, 59800H. Apa itu? Oke, ini dapat dua buah baterai, kemudian charger 16,8 volt 1 ampere, outputnya dapat sarung tangan fleksibel itu ya. Dan terakhir unitnya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, ini dia unitnya Fuyaon 16,8 volt brushless ya. Untuk tampilan atau desain ini sama halnya dengan X-Titan, cuma baterainya ini baterai soket umum ya. Sementara X-Titan itu masih model yang lain. Sementara yang X-Titan itu soketnya nggak umum ya. Itu sama kayak kilat ataupun kayak Red Bull yang 16,8 volt. Jadi secara desain dan secara material plastik ini sama aja dengan X-Titan. Kemudian ini stikernya nggak niat ya. Ini untuk wadah stikernya kan sebetulnya untuk tempat stikernya lebih lebar ya. Ini stikernya cuma sedikit aja, ini nggak rapi lah. Warnanya merah dan ini sudah menggunakan fitur single lock, kemudian angka torsi sampai di 21, perpindahan speed, reversible, indikator baterai. Jadi nggak ada spek-spek tertulis di sini, spek singkatnya nggak ada. Nah, kita akan lihat untuk isi baterai. Baterainya merek HL. Wow, tulisannya IMR ya. Ya syukur-syukur asli ya. Tapi kok ringan ini 1300 mAh ya. Ya mungkin ini ya tipe IMR ya. Nah, ini ada tulisan Hongli-nya ya, jadi HL itu Hongli ya. Jadi kalau ada baterai yang tulisannya HL berarti itu dari Hongli. Biasanya juga di baterai-baterai lain, di bor-bor cordless lain menyertakan baterai Hongli polosan tanpa ada spek tertulis. Jadi cuma ada merek, tulisan merek aja kayak gini, Hongli begitu. BMS 2 MOSFET, mantap. Baterainya 1300. Ya kayaknya memang iya ya. Ini agak ringan sih, nggak terlalu berat. Kesannya nggak berbobot, jadi memang ya mungkin di 1300 atau 1300 mAh lah. Kayak gitu. Baik, langsung kita akan tes RPM-nya di kecepatan 1. 390 dan di kecepatan 2. 1300. Sekarang kita coba pakai baterai rakitan 2,6 mA.
1416. Oke, mantap ya ketika menggunakan baterai yang bagus. Di kecepatan 1 pun 420-an. Jadi lumayan selisih RPM-nya lebih tinggi ya kalau menggunakan baterai rakitan. Ini baterai yang pernah saya buat konten ya di video sebelum-sebelumnya. Teman-teman sering mempertanyakan apakah cak goyang ya. Jadi cak goyang atau enggak goyang itu untung-untungan kita aja ya kalau produk-produk seperti ini. Kadang memang kita dapatnya yang asnya goyang atau caknya goyang ya. Tapi pada intinya kalau untuk cak, kalau ada goyang-goyang, yang pertama kita periksa caknya dulu ya. Nah, ini aman nggak goyang. Ketika dioblak-oblak pun ini nggak oblak ya. Nah, seandainya itu terjadi, teman-teman dapat cak yang goyang, pertama buka dulu caknya ya. Kita buka dulu caknya. Kalau pas kedapatan yang geol-geol, caknya kita buka, barangkali itu dratnya tidak presisi ya. Drat dari as ke cak itu tidak presisi. Nah, jadi drat dari sini masuk ke cak ini nggak presisi. Nah, itu bisa menimbulkan efek goyang ya. Meskipun asnya ini nggak goyang. Jadi meskipun as ini nggak goyang, tapi kalau memasang caknya ini atau dratnya ini kurang presisi, maka dia akan sedikit kelihatan goyang ya. Begitu. Atau mungkin memang dari pabrikannya dratnya yang di dalam ini nggak presisi, nggak bagus. Jadi nggak sesuai drat, dia masuk akhirnya goyang. Nah, terus kalau memang dratnya sesuai, bagus, ya kita periksa ininya, asnya. Nah, ini nggak goyang ya, ini kokoh. Ini sama sekali nggak gerak. Nah, seandainya ini goyang, berarti asnya ya, bearingnya ya, berarti bearingnya yang di dalam yang goyang. Begitu teman-teman. Caranya ya buka dan ganti bearing seperti itu. Ini mudah kok bukanya, cuma tinggal dilepas semuanya dulu, ambil gearboxnya, ini dilepas. Begitu ya. Jadi tinggal ganti bearing. Ya, untuk ganti bearingnya kalau teman-teman punya tracker bisa pakai tracker. Begitu ya. Oke, langsung kita akan uji kemampuannya. Mata bor kipas 24 mili. Kita lihat tenaganya. Kecepatan 2 ini ya. Nggak bisa, kecepatan 1. Oke, mantap. Kalau bor kipas memang kalau selip dia harus butuh torsi yang besar ya. Kalau 16,8 volt ini torsinya memang tidak sama dengan yang 21 volt. Jadi lebih rendah ya.
Oke, mantap. Skrup dash di 15 cm 6,3 mili. Ini kayaknya sudah ledes karena diulang-ulang. Kita kasih yang baru. Kita pakai yang baru ya. Ini masih siku-sikunya masih tajam. Masih kuat enggak? Lanjut. Masih kuat. Oke. Masuk sekitar 7 sentian ya. Kita buka, coba. Kuat ya. Ini coba kita ke tembok ya. Ini bukan cor-coran. Ini nggak ada batu splitnya ya. Ini cuma adukan pasir aja. Yang pasti kalau buat beton atau cor-coran harus yang ada hammernya. Kalau ini kan belum ada. Tapi kita coba aja. Oke, mantap ya. Jadi kalau yang ke beton itu ini nggak disarankan karena belum ada hammernya. Dan yang pasti kalau di cor-coran itu sudah ada batu split ya. Jadi ya nggak kuat lah kalau nggak ada hentakan atau nggak ada hammernya. Baik, itu dia tadi untuk tes performa Fuyon. Untuk suhu standar aja, normal, anget karena wajar ya dipakai. Kalau pengen adem ya nggak usah dipakai, ditaruh di freezer adem. Jadi masalah overheat ataupun tidak itu saya rasa tergantung penggunaan ya. Kalau penggunaannya berlebih ya pastilah overheat begitu. Tapi kalau penggunaannya sesuai kemampuannya, sesuai speknya, itu nggak akan overheat ya. Paling cuma anget-anget aja begitu. Nah, kemudian untuk performa sudah oke di kelasnya, tapi masih belum bisa menyaingi AST ataupun Red Bull ya. Luxton, AST, Red Bull. Jadi ini masih di bawahnya ya. Untuk penggunaan ya harus sesuai dengan porsinya. Jadi kalau teman-teman mengatakan apakah bisa beton, ya jelas tidak bisa. Jadi khusus yang bisa beton itu yang sudah ada hammernya atau impactnya. Di sini ada gambar palunya ya. Seperti halnya punya Riem ataupun punya X-Titan yang baru ya, itu sudah ada mode impact. Nah sebetulnya untuk Fuyon ini nanggung ya, harusnya langsung mengeluarkan yang ada hammer. Tapi nggak apa-apa untuk drill driver ya memang harus ada sih ya. Nggak mesti harus ada hammer karena setiap orang kadang beda-beda kebiasaannya ya. Kalau yang seringnya melapon ya seringnya di bajaringan ya nggak perlu hammer ya, nggak perlu yang hammer. Tapi kalau ada yang hammer dengan harga yang
sama dengan ini kan harga di 300 ribuan untuk paket 2 baterai. Nah, ada 16 volt yang sudah ada hammernya juga 300 ribuan. Ya, lebih baik ambil yang 300 ribuan sudah ada hammernya, begitu. Nah, tapi sayangnya kadang yang 16 volt ada hammernya itu kemarin ya, yang punya Riem, yang punya Riem itu untuk unitnya oke, tapi baterainya ya teman-teman, baterainya nggak bagus. Baterainya baterai polosan ya, kalau tidak salah, dan itu sangat ringan. Nah, jadi untuk yang Fuyoin ini sudah mantap, untuk baterai juga minimal sudah oke lah di 1300 mAh, 2 MOSFET ya, begitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk penilaian di tangan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.